Oke, selamat sore. Sudah ada 4 orang ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Oke, untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai tekniknya terlebih dahulu, karena sudah beberapa teknik yang sudah saya bagikan. Semoga bisa digunakan dulu. Sementara minggu depan saya akan bagikan lagi untuk teknik yang baru, bagaimana teknik entry. Minggu kemarin kita sudah pelajari bagaimana teknik entry menggunakan big engulfing ya. Jadi contoh-contohnya di area-area seperti ini ada base, kemudian ada engulfing. Bisa gunakan limit order di area ini. Kemarin juga harusnya ada ini ada engulfing, kemudian ada base sebelumnya, lalu harganya menyentuh area base, kemudian berbalik arah. Ini biasa disebut dengan, untuk base ini area buy atau sell ya. Kalau misalkan areanya ada di bawah kemudian harganya bergerak ke atas, berarti ini adalah area buy. Ini biasanya digunakan di saham juga. Untuk base seperti ini, ketika dia harganya menyentuh area base atau sideways di sini, ini bisa dijadikan area support untuk buy. Di saham biasanya digunakan. Untuk forex sendiri kita bisa short selling ya, jadi bisa untuk sell juga. Contohnya seperti ini, di sini juga engulfing ya. Ini ada engulfing, kemudian ada base sebelumnya, ada yang menyentuh di sini. Ini adalah sell-nya, berarti di area ini. Jadi yang sebelumnya di saham mungkin paham area-area seperti ini adalah area untuk buy atau sell ya. Kalau di saham cuma bisa buy ya, kalau di sini bisa kita gunakan untuk sell area. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas analisa bagaimana SAUSD untuk pergerakan besok. Mungkin yang mau bertanya mengenai materi atau bagaimana teknik entry yang sebelumnya bisa ditanyakan di kolom chat, atau mau request analisa di pair yang mana bisa disampaikan. Seperti biasa kita gunakan naked chart terlebih dahulu. Pendukungnya cukup EMA 90 di sini untuk mengetahui bagaimana arah harga itu bergerak, bullish atau bearish. Untuk SAUSD sudah jelas ya, di sini sudah bullish. Kemudian ini juga sudah breakout. Jadi kemungkinan dia akan rally sampai kurang lebih di area ini. Ini ada area resisten. Kalau mungkin ditarik trendline bisa sampai ke sini. Ini area terdekatnya. Kita coba lihat Fibonacci-nya. Nah, untuk penggunaan Fibonacci itu kita bisa gunakan rasio Fibonacci ya di sini. Ini ada 78,6, 61,8, 1272 dan 1618. Ini digunakan berdasarkan history atau area bagaimana rejection itu sering terjadi ya. Terutama di area-area Fibo 61,8, 78,6, 1272 dan 1618 itu sering terjadi pembalikan arah. Oke. Ini adalah area strong resistance ya. Kemungkinan dia akan ngejar sampai 1944 yang terdekat di sini. Untuk posisi yang terakhir kemarin ada buy di area sini ya. Karena di H1 dilihat di sini ada pattern. Oke. Sempat breakout di sini. Ini saya sudah paham kemungkinan dia akan turun karena ada news market ya, berbarengan dengan USD
market USD yang open, kemungkinan pasti dia akan turun dulu. Kemudian di sini ada base. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, base di sini bisa jadi area support ya. Karena di sini dia auto reject, jadi tidak sempat ada posisi di bawah sini kemarin. Dia sudah terlanjur naik terlalu kencang. Di sini M30 bisa dilihat satu candle langsung naik. Jadi terlalu volatile di sini, tidak ada konfirmasi bagaimana kita harus entry. Minimal di sini ada candle rejectionnya, karena yang kita gunakan adalah konfirmasi candle seperti ini. Di sini ada engulfing atau inset bar juga ada seperti ini. Di sini ada inset bar, bisa kita gunakan untuk entry atau engulfing di sini. Ini ada bullish engulfing yang biasa kita gunakan untuk entry. Karena di sini candlenya sangat volatile ya. M15 satu candle bisa berapa pips ini? Kita lihat kurang lebih 80 pips. Jadi terlalu berbahaya di sini, cenderung entry spekulasi ya. Jadi lebih baik ketika dia masuk, saya putuskan untuk menunggu dia sampai breakout di sini untuk buy di area ini. Dan kemarin yang masih punya posisi kurang lebih sudah running 50 pips ya. Terakhir saya bagi di area di sini, kemudian dia breakout, dia running sampai 50 pips. Semoga dia bisa lanjut sampai ke resistance ini. Targetnya adalah di sini kurang lebih 100 pips untuk TP ideal RR 1/2 ya. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Untuk Mercury retrograde, di sini untuk MR biasanya berpengaruh di per USD ya. Bisa yang biasa kita gunakan itu di gold. Kemudian untuk Nasdaq itu saya masih trial ya. Sebenarnya sama-sama volatile, cuman pergerakannya biasanya ada berlawanan arah dengan gold, kadang juga satu arah. Jadi karena marketnya berbeda, yang sering digunakan untuk MR itu biasanya di gold atau Euro USD. Karena Euro USD kan di sini pergerakannya hampir sama dengan gold ya, sama-sama biasanya bullish, sama-sama bullish gitu. Cuma ranknya kan di sini tidak terlalu volatile ya. Jadi misalkan di sini runningnya 30 pips, di gold sudah sampai 100 pips. Yang mungkin yang masih saldonya tidak terlalu banyak, masih pemula, bisa di Euro USD dulu. Tidak perlu memaksakan di XAU USD ya. Kemudian untuk MR sendiri, jangan terlalu memaksakan diri untuk entry overload ya, karena pengalaman kemarin pengertiannya biasanya kalau Mercury retrograde itu dia akan bullish. Sebenarnya tidak seperti itu, karena MR itu tidak selalu bullish. Bisa jadi dia menjadi pembalikan arah, yang tadinya dia bullish menjadi bearish. Biasanya bullishnya itu tidak terlalu kencang, cuma 100 pips, selalu dia bisa turun tajam juga. Dia harus hati-hati. Pengalaman kemarin itu mungkin MR-nya di area sini ya. Coba MR kemarin itu kurang lebih di area ini. Ini harusnya kan dia bullish. Coba tanggalnya untuk MR kemarin itu bulan Februari kalau nggak salah. Cek dulu. Oke, MR kemarin di bulan Februari di tanggal 1 ya, coba kita cek. Jadi banyak yang terjebak karena yang dikira itu MR itu harusnya bullish ya. Padahal dia bullishnya tidak terlalu kencang. Kemudian rejectionnya juga cukup kuat, jadi ada yang sampai overload kemudian MC.
di bulan Januari, masuk di tanggal 1 Oke, di tanggal 30 MR itu masuk di Februari, kurang lebih tanggal 30 Januari akhir dia sudah masuk MR. Kita lihat di sini. Nah, ini Mercury retrograde untuk bulan Februari ya. Jadi bisa dilihat tidak selalu bullish. Ini akhir bulan, ini MR pertama kali masuk di tanggal ini 29.30 sorry. 29.30, kemudian dia naiknya cuma sedikit di sini. Bisa dilihat masuk di tanggal 30. Ini masuk MR di sini. Kemudian Sabtu Minggu karena kan dia marketnya tutup ya. Di sini close di sini masuk tanggal 1. Ini MR bukannya naik tapi dia malah turun. Ini banyak yang terjebak di sini. Jadi banyak yang buy di area sebelumnya ini. Ini up sebelum masuknya di sini. Ini buy di area sini. Jadi harus hati-hati. Mercury retrograde tidak selalu akan naik ya. Tapi bisa jadi dia berbalik arah turun seperti ini. Dia harus lihat situasinya dulu. Kalau misalkan sideways seperti ini, breakoutnya dia ke bawah, jangan dipaksakan untuk buy di area sini. Ini kan area bawah nih. Jangan dipaksakan untuk buy karena dia base-nya sudah di breakout. Secara price action juga harusnya dia kan turun. Jadi MR yang bulan Februari kemarin itu membuat harga gold berbalik arah, bukannya dia lanjut untuk naik, dia akan turun seperti ini. Jadi untuk besok kemungkinan dia sudah naik seperti ini ya, jadi harus hati-hati, jangan buy dulu. Kita cari buy di area resisten, mungkin dia akan koreksi dulu. Ini ada area base di sini, base kecil, bisa jadi dia akan turun dulu ke sini, kemudian naik lagi. MR kan nanti berarti tanggal 1 itu sudah masuk MR ya. Coba kita lihat bulan Juni tanggal 1 itu Mercury retrograde sudah masuk, kemudian area buy-nya adalah di area ini kemungkinan. Kalau misalkan dia koreksi dulu. Di sini H4-nya sudah overbought ya. Jadi ada kemungkinan dia akan koreksi. Di sini ada base, ini ada resisten. Kalau misalkan harga sudah running seperti ini, jangan dipaksakan untuk entry. Lebih baik tunggu koreksi dulu, masuk area base kecil seperti ini. Ini bisa jadi area buy berikutnya. Oke, untuk gold mungkin sementara seperti ini. Untuk targetnya adalah sampai resisten ya. Kalau misalkan dia di break untuk base-nya di sini, yang dikejar adalah resisten di bawah. Jadi running di sini sampai sini, kemudian dia naik. Untuk mengikuti Mercury retrograde ya. Jadi MR itu tidak selalu bullish, bisa jadi dia akan koreksi berbalik arah. Harus hati-hati, jangan overload. Mentang-mentang MR itu bullish, pakai lot lebih besar dari sebelumnya ya. Tetap gunakan money management. Oke, sudah jelas ya. Untuk Nasdaq di sini ini sideways panjang 2 hari. Cuma dapat 50 sampai 100 pips saja kemarin. Bolak-balik di sini. Dia sudah breakout. Harusnya kalau misalkan turun seperti ini untuk Nasdaq, ini hanya koreksi ke trendline. Di sini ada penan ya. Atau di sini ini itu sebenarnya base panjang. Jadi kalau misalkan dia masuk ke sini, kita lihat
Tampaknya dia turun. Kita tunggu, kalau misalkan dia kembali breakout naik, bisa buy lagi. Tapi hati-hati karena ini sideways ya. Kemudian minggu depan itu berbarengan dengan adanya NFP ya, jadi pergerakan market biasanya tidak stabil. Di minggu kemarin sering ada false break. Di sini juga 2 kali false break, dia sudah breakout, masuk lagi, dia break, kemudian dia masuk di trendline lagi. Jadi harus hati-hati, tetap gunakan money management. Targetnya adalah untuk Nasdaq sama seperti kemarin, ini trendline sudah di breakout. Atau 618. Yang pertama di 78,6. Nah, seperti yang saya jelaskan, untuk area Fibonacci 78,6 kenapa sering digunakan, karena di sini ada area rejection berbarengan dengan Fibonacci, berbarengan dengan area support resistance di sini. Kemudian rasionya di 78,6. Jadi perhatikan area-area seperti ini. Ini 61,8. Di sini ada base. Ini adalah area rejection. Targetnya yang pertama di sini 13.20 kurang lebih. $138.20. Ini untuk TP swing trade-nya di sini kita lihat di H1. $130 pips. Kita lihat dari Fibo yang terdekat di sini, rasionya di sini ada 2618. 2618 di sini berbarengan dengan adanya area resisten. Ini bisa dijadikan untuk area TP selanjutnya. Sampai ke strong resistance di sini all time high ya. Oke, yang mau ditanyakan selanjutnya boleh, atau mau request di pair yang mana? Hari ini analisa sekalian akan saya terapkan bagaimana cara entry-nya agar lebih paham nanti kalau misalkan baca roadmap. Oke, ini entry-nya wait and see breakout ya. Oke, sudah masuk lagi ya. Koneksinya agak terganggu tadi.
Oke, ini untuk Nasdaq ya. Selanjutnya dari pair yang mana? Mungkin ada yang mau request. Di sini ada Bitcoin. Bitcoin hari ini mungkin belum ada entry ya saya. Untuk yang kemarin clear. Kemudian di sini yang saya tunggu untuk Bitcoin adalah dia rebound untuk di area strong support di bawah. Di sini sebenarnya dia sudah reject di area support. Tapi selama dia belum breakout, kemungkinan dia akan lanjut untuk bearish. Dia harus hati-hati yang entry di Bitcoin. Di sini ya sudah masuk ya share untuk MetaTrader-nya. Di sini saya gunakan Lego. Oke, untuk buy-nya biasanya saya nunggu untuk di area bawah di sini. Ini masih ada kemungkinan turun untuk Bitcoin. Selama dia belum breakout area trendline ini, dia kemungkinan akan masih cenderung bearish ya. Jadi mungkin kalau misalkan mau buy bisa tunggu di area support di bawah. Satu dia sudah mulai turun, yang mau sell mungkin bisa tunggu di area trendline di sini. Ini untuk continuation ketika dia bearish ya. Kemudian bisa buy di bawah. Kalau misalkan breakout, berarti trennya mungkin akan berubah arah menjadi bullish. Oke, di sini adalah area reversal area ya. Jadi ranknya akan lebar, koreksinya naik turunnya bisa dilihat di sini. Sebenarnya di sini sudah mulai reject. Ini ada HNS di sini. Yang kemarin terakhir saya bagikan di sini ada HNS, tapi HNS-nya gagal ya. Sebenarnya dia sudah breakout. Harusnya bisa running, tetapi ternyata gagal. Jadi dia melanjutkan untuk turun. Oke, di sini dia mau buy bisa tunggu di area support ini. Kalau misalkan mau cari buy di Bitcoin, kalau mau sell misalkan dia running sampai trendline di sini, ini siap-siap untuk sell di area ini. Kurang lebih di sini ini ada support. Jadi kalau misalkan mau trading di Bitcoin itu di sini cenderung teknikal lebih diutamakan ya, karena untuk news dari Bitcoin juga nggak jelas, tidak ada kalender ekonominya. Jadi Bitcoinnya di sini newsnya itu dadakan biasanya. Untuk Bitcoin lebih besar ya, kurang lebih mungkin 2 kalinya Nasdaq kalau nggak salah. Karena di sini pipsnya pergerakannya lebih volatile, segini aja sudah 200 pips di sini. Ini di 4 ya. Kita lihat M30-nya. Jadi sangat volatile di sini. Satu candle misalkan kita lihat, kalau misalkan mau lihat volatility-nya, bisa turunkan time frame-nya mungkin di M15. Kita lihat di sini pergerakannya atau candle saja bisa 50 sampai 60 pips. Jadi beda dengan Nasdaq, M15 itu cuma 30 pips kalau nggak salah.
Nah, ini lebih volatile ya, jadi harus perhatikan money manajemennya. Yang mau mungkin basicnya teknikal di sini lebih cenderung sering digunakan di sini, seperti rejection area, kemudian inside bar juga bisa digunakan. Ini kan ada inside bar, mungkin yang ada, sorry, di sini ada bearish engulfing. Mungkin ada yang sell di area sini. Ini bisa jadi untuk kembalikan arah, continuation untuk bearish. Kemarin saya juga buy di sini karena di bawah ada rejection di sini. Di sini ada engulfing. Jadi saya putuskan untuk buy. Di sini ada inside bar, rejection area, kemudian buy di area sini. Lumayan, kurang lebih kemarin dapat 150 pips. Oke, ini untuk Bitcoin. Mungkin yang mau coba Bitcoin. Kalau misalkan ngeri dengan volatility-nya, gunakan lot mini atau pindah ke Bit. Di sini ada BCH-USD. Ini lebih kecil ya, jadi tidak lebih volatile dari Bitcoin. Di sini lebih santai untuk volatility-nya. Kurang lebih ini mungkin sama, hampir sama dengan EURUSD kalau di sini. Kalau Bitcoin-nya lebih besar, mungkin Nasdaq saja jaga. Ini di Nasdaq kurang lebih 2 kalinya Nasdaq kalau nggak salah volatility-nya.